Yang pertama pemateri dari Direktur Intel, beliau mewakili Bapak Dir Intel karena ada kegiatan, maka beliau mewakili Pak Direktur Intelijen Polda Lampung. Pemateri dari Intelijen Ajun Komisaris Besar Polisi M. Rijal Muhtar SIK, tempat lahir Sopeng, November 1978, jabatan Kasubdit Kamnap Dit Intelkam Polda Lampung, untuk tempat tinggal di Raffles Residen. Kemudian beliau lulusan Akpol 2002. Untuk riwayat tugas, beliau pernah di Maluku, beliau pernah di Maluku Utara, kemudian Polda Kaltim dan Polda Kalimantan Utara. Ini informasi yang bisa saya berikan. Kemudian untuk pemateri yang dari Satgaswil Densus 88 wilayah Lampung, Komisaris Polisi Sumarna Sarjana Ekonomi, beliau dari Magetan, kemudian tinggal di Kelapa II, Tangerang, Banten. Beliau pernah di dinas di Gegana Brimob, kemudian sampai sekarang ini dari 2007 sampai sekarang di Densus Anti Teror Polri 88 dengan jabatan pejabat sementara Kanit Intelijen Satgaswil wilayah Lampung. Kita kasih aplaus yang meriah dulu. Baik, untuk kesempatan yang pertama, mungkin kita perlu mendengar perkembangan dan bagaimana pencegahan radikalisme, serta mungkin faktor-faktor, apa saja faktor-faktor dari radikalisme ini, dan bentuk-bentuknya. Kita beri kesempatan kepada pemateri dari Ditintelkam Polda Lampung, kepada Bapak AKBP M. Rijal, kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bisa ada di tempat ini, bertemu dengan bapak-bapak dari Kamtibmas. Saya yakin dan sangat percaya ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pelatihan yang diadakan oleh Bimas Polda Lampung ini membawa berkah buat kita semua. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kami mewakili Pak Direktur Intelijen Keamanan Polda Lampung, Pak Kombes Pol Nur Hadi. Kebetulan beliau melaksanakan tugas yang tidak bisa diwakilkan. Jadi beliau meminta kepada saya selaku Kasubdit Kamnap untuk menyampaikan apa sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Kami langsung aja. Mohon izin bapak-bapak, saya di sini kapasitasnya berbagi, sebab yang saya yakin bapak-bapak lebih tahu, lebih pandai, bahkan langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Sesuai dengan judul yang diminta, yaitu perkembangan dan pencegahan radikalisme di wilayah Provinsi Lampung yang kita cintai dan kita banggakan. Kalau saya penugasan ini provinsi yang kelima saya, alhamdulillah kelima provinsi yang sudah saya jalani, Lampung yang paling nyaman bagi saya, alhamdulillah, dekat ibu kota juga. Lanjut, sebagaimana kita ketahui, zaman saat ini adalah zamannya globalisasi. Globalisasi yang dimana memunculkan persaingan yang sangat ketat. Begitu juga dengan kejahatan berdimensi baru. Kejahatan berdimensi baru itu apa aja? Nanti akan muncul di slide kedua ataupun slide ketiga. Disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan maupun cinta tanah air. Dampaknya yang kita bisa lihat baik di media TV maupun di kehidupan nyata, masih terjadinya intoleransi baik antar umat beragama maupun
internal umat beragama. Yang kedua, masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Ini faktanya masih ada. Begitu juga persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi lemah, bubar, dan terpecah. Negara kita ini sangat strategis, sumber daya alamnya sangat berlimpah, begitu juga sumber daya manusianya sangat banyak, begitu juga dengan letak wilayahnya memang sangat strategis. Makanya pihak asing itu bagaimana bisa mencoba untuk mendekati atau mungkin melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan visi misi negaranya. Terus yang selanjutnya, dampaknya globalisasi, memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Kita sama-sama ketahui globalisasi sudah sekatnya itu tidak ada sekat dengan kita. Tiap saat, tiap detik kita bisa tahu. Ini foto-foto yang tampak aksi terorisme, aksi unjuk rasa, aksi amuk massa, dan intoleransi. Lanjut. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sudah nggak ada sekat dengan informasi yang dimana medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Media sosial. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif. Karena siapa saja yang bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang diinginkan. Media sosial yang bisa kita lihat ada Facebook, ada Line, ada WA, ada Instagram, YouTube, dan Twitter, dan masih banyak lagi. Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share atau membagikan berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Jadi bisa kita katakan kita mesti hati-hati terhadap internet hoax, hate speech, dan provokatif, pemberitaan bohong dan provokatif yang akan berdampak terjadinya intoleransi, yaitu penyebaran permusuhan dalam bentuk informasi hoax dan meme yang dapat memicu konflik. 90% terjadinya aksi unras atau konflik adalah karena adanya info hoax, informasi yang bohong. Terus selanjutnya radikalisme yang pro kekerasan, penyebaran paham radikal melalui propaganda kelompok teroris. Cybercrime ini juga sangat nampak, sangat banyak. Pornografi, judi online, undang-undang ITE, itu juga dengan praktek bank online. Ini sangat banyak dan tidak ada sekat. Tiap saat kita bisa mengakses. 80% informasi yang intelijen dapatkan sumbernya adalah media sosial. Ini fakta. Karena hampir 100% di wilayah kita sudah bisa dijangkau dengan internet, baik itu 3G maupun 4G. Saya pernah tugas di wilayah Kalimantan. Kebetulan wilayah saya salah satu kecamatan atau desanya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dan kita di ibu kota hanya bisa menempuhnya dengan pesawat. Itu pun internetnya sangat kuat, 5G malah. Dan 80% juga penduduknya menggunakan Android. Yang 10% mungkin anak-anak, 10%-nya yang sudah tua. Itu saking anunya ini, saking betul-betul media sosial ini saking banyaknya penggunanya. Di pelosok-pelosok pun menggunakan Android, smartphone. Ini cybercrime, pornografi, judi online, undang-undang ITE. Silakan bisa kita langsung buka. Mungkin kalau buka HP-nya, Android-nya, Google langsung muncul itu. Mengajarkan untuk judi, togel, ada mungkin situs-situs porno, pasti akan muncul itu.
begitu kita buka langsung belum tentu yang muncul itu judi ataupun porno. Bisa saja ada juga yang langsung ke ajakan-ajakan melakukan tindakan radikal. Lanjut, bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini? Kondisi masyarakat Indonesia umumnya, banyak masyarakat yang sudah tidak lagi mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 5 sila, bahkan tidak lagi akui Pancasila sebagai dasar negara. Ini faktanya ada, Bapak-Bapak sekalian. Terus selanjutnya, mengancam mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain berdasar agama yang tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal sebagaimana kita ketahui, Bapak bangsa kita ini tidak gampang memerdekakan Republik Indonesia lewati proses yang panjang, tidak gampang. Padahal saat itu teknologi kita belum canggih, persenjataan kita sangat minim, tapi Bapak bangsa kita bisa menyatukan suku, agama, ras, dan adat istiadat pada saat itu. Itu tidak mudah. Dan kita sebagai anak bangsa wajib menjaga. Ya, tepuk tangan dulu. Saya lanjut, tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, ada HTI dan kelompok radikal yang ingin ganti Pancasila dengan sistem khilafah. Ini faktanya ada, di tempat kita pun ada. Terus yang ketiga, mengancam persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bagaimanapun juga, apabila suatu keinginan atau suatu paham yang dipaksakan akan berdampak kepada kesatuan Republik Indonesia. Terus selanjutnya, apa aja ancaman dari dalam bagi keutuhan bangsa dan negara? Ini yang tadi saya sampaikan, kejahatan berdimensi lain, ya ini ancaman radikalisme dan terorisme, ancaman terhadap ideologi negara, ancaman terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ini berdimensi lain semua. Terus korupsi, ancaman seperti tindak pidana korupsi. Ini kita bisa lihat foto-fotonya. Ini koruptor. Lanjut. Izin Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa kita lihat hasil googling di medsos. Sangat mudah kita mendapatkan ajakan-ajakan yang bertentangan dengan Pancasila. Bisa juga sebagaimana kita ketahui, tahun ini belum lama juga adanya pengakuan di Sumatera Barat, warga yang mengaku adalah pendukung NI, dan alhamdulillah sudah dilakukan pencabutan bayat, dan insya Allah yang awalnya pengikut NI itu setelah sudah menyatakan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga yang di Jawa Barat juga ada ikrar setia juga kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang baru aja hangat, ya ini pawai Khilafatul Muslimin. Kegiatan pawainya atau siarnya dilakukan di DKI, di Jawa Tengah, di mana Jawa Barat, Sulawesi Selatan ada juga. Lanjut. Selanjutnya, radikalisme di Provinsi Lampung. Sebelum saya menyampaikan radikalisme yang di Provinsi Lampung, mungkin saya akan menyampaikan berbagi apa itu bahaya dari paham radikal bagi kehidupan bangsa kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, paham radikal itu berdampak memakan banyak korban jiwa atau nyawa, meresahkan banyak umat, timbulkan banyak kerusuhan.
timbulkan gangguan ekonomi, hilangnya rasa kasih sayang, rasional, dan selanjutnya rasa nasionalisme yang hancur. Terus yang selanjutnya teracuni pikiran generasi. Yang ini yang sangat penting juga, mencoreng nama baik agama. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya faktor-faktor penyebab radikalisme. Di sini ada 5, yaitu faktor sosial politik. Kaum radikalisme memandang bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global, sehingga melakukan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi dengan membawa bahasa, simbol, slogan agama untuk menyentuh emosi keagamaan dan penggalangan kekuatan untuk mencapai tujuan politiknya. Ini aspek sosial politik. Terus selanjutnya yang kedua, emosi keagamaan. Faktor sentimen keagamaan termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu, sehingga timbulkan perlawanan dengan cara-cara kekerasan. Terus yang ketiga, kultural, antitesa terhadap budaya sekularisme atau budaya barat yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Selanjutnya yang keempat, ideologi anti-westernisme, pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Ini sudah ada kejadian di negara kita. Terus yang selanjutnya, kebijakan pemerintah, ketidakmampuan pemerintahan di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Ini faktor-faktor penyebab radikalisme. Lanjut, pengertian dan tipologi kelompok radikal serta bentuk radikalisme. Ini pengertian yang kami dapat di buku maupun hasil googling kami di internet. Paham atau aliran yang inginkan perubahan atau pembaruan sosial politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Yang kedua, tidak selalu berkaitan dengan keagamaan, tetapi juga terjadi pada semua gerakan ideologis yang dilakukan dengan cara fanatik dan revolusioner. Yang ketiga, radikalisme keagamaan gunakan simbol atau ajaran agama sebagai justifikasi. Yang keempat, dalam bidang politik, istilah radikal diartikan sebagai sikap yang sangat keras dalam menuntut perubahan, apakah perubahan dalam pemerintahan atau perubahan undang-undang. Misalnya politisasi sangat menentang suatu kebijakan pemerintah dalam setiap komentar atau usulannya yang menolak dengan keras kebijakan pemerintah tersebut. Dalam hal ini politisi tersebut dapat dikatakan radikal. Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita lihat tipologi kelompok radikal. Ada radikal gagasan, radikal milisi, radikal separatis, radikal premanisme, radikal lainnya, dan radikal teroris. Dan radikal teroris ini yaitu yang sangat betul kita waspadai, yang dimana mengusung dan mengatasnamakan ideologi keagamaan, penghancuran, pembunuhan bersifat masif, rasa takut yang luas, dan paksakan ideologinya dengan cara kekerasan. Lanjut, bentuk radikalisme yang ketiga, radikal ide atau wacana pemikiran, radikal sikap, dan radikal aksi atau tindakan. Kriteria radikal, intoleransi, fanatik, eksklusif, mudah mengkafirkan, tolak negara kesatuan Republik Indonesia, ingin mendirikan negara Islam, membenci pemerintah, dan menolak Pancasila. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya apa perbedaan dan persamaan radikalisme dan intoleransi.
Di sini kita bisa lihat radikalisme intinya paham atau aliran yang berusaha untuk melakukan perubahan dengan menempuh cara-cara kekerasan dan ekstrem radikal. Intoleransi, faktor utama terjadinya sikap intoleransi adalah karena adanya kebencian terhadap kelompok tertentu yang tidak disukainya. Nah, ini kita bisa lihat persamaan dan perbedaan radikalisme dan intoleransi. Persamaannya yaitu sama-sama dilandasi oleh adanya faktor kebencian akibat adanya perbedaan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada faktor aksi kekerasan. Orang yang intoleran belum tentu melakukan tindak kekerasan. Namun radikalisme jelas ada fakta kekerasan. Tapi hampir kita pastikan yang melakukan tindakan radikalisme itu diawali dengan sikap intoleransi. Jadi kalau bukan aksi radikalisme, sudah pasti dia intoleransi. Lanjut. Selanjutnya, sifat, ciri, dan karakteristik kelompok radikal. Ciri dan karakteristiknya: intoleransi, lawannya toleransi, tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga, merasa eksklusif, membedakan diri dari umat pada umumnya. Misalnya nggak bisa masuk ke tempat ibadahnya atau nggak bisa mengikuti kegiatan ceramahnya, banyak. Ini bukan di agama Islam aja, mohon maaf, mungkin di agama lain ada juga. Terus selanjutnya, revolusioner. Mohon izin 5 menit terakhir, Pak. Oh, bukan 45 menit ya? Kita lanjut aja. Ciri orang yang terpapar paham radikal. Ini penting, mendadak antisosial, menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan, mengalami perubahan sikap emosional, dan mengungkapkan kecurigaan dan kritik berlebihan terhadap praktek masyarakat secara umum. Lanjut. Wilayah potensi penyebaran radikalisme di wilayah Provinsi Lampung. Mohon izin Bapak dan Ibu, untuk Provinsi Lampung hampir di 13 kabupaten, 1 kota, hampir semuanya terdapat sebaran kelompok radikal. Dari data kami ada 141 orang, yang dimana terbagi atas 16 napiter. 16 napiter ini ada di lapas-lapas di wilayah Lampung, di Raja Basa, Metro Lampung, Kota Agung ya. Terus 31 ex napiter yang sudah menjalani masa tahanan di lapas, kebetulan dia masyarakat Lampung jadi kembali ke Lampung. Terus 13 deportan. Deportan ini yang dulu ikut ke Suriah, terus di sana mungkin dia merasa tidak sesuai atau merasa bagaimana kembali ke Indonesia. Itu kita kategorikan deportan. Dan 81 simpatisan. Ini yang tidak bukan pelaku utama, tapi mendukung kegiatan baik itu secara fisik langsung maupun finansial. Lanjut. Dengan rawan radikalisme di wilayah Provinsi Lampung. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, ini bukan saya menegatifkan wilayahnya, tapi ini fakta yang ada, hasil ini di Bandar Lampung ada, Metro ada, Lampung Selatan ada, Lampung Tengah ada, Lampung Timur, Lampung Utara ada, Pesawaran, Prinseu, Mesuji, Tulang Bawang ada. Lanjut. Nah, ini
strategi pencegahan. Di strategi penjagaan ini termasuk ya salah satunya lewat dari Kamtibmas kami di lapangan, penggalangan dan deradikalisasi terhadap jaringan radikal dengan memberdayakan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, koordinasi dengan instansi terkait termasuk Pemda dan upaya proaktif cegah radikalisasi, strategi penanggulangan radikalisme, penegakan hukum terhadap pelaku teroris dan memproses mereka berdasarkan hukum untuk diajukan ke pengadilan dengan adil. Ada juga pendekatan secara lunak. Tidak semuanya kita melakukan penegakan hukum secara tegas atau represif. Ada juga pendekatan secara lunak. Ini bisa menjadi bahan kepada bapak-bapak dari Kamtibmas, yaitu dengan rehabilitasi atau melakukan pemulihan pelaku yang masih di tahanan polisi ataupun di lapas. Ini sudah kegiatan program negara juga. Terus program pendidikan kepada setiap orang atau kelompok yang berpotensi menjadi teroris. Mungkin nanti lebih nanti Bapak Densus 88 yang bisa menjelaskan. Ini tips untuk mengantisipasi pelajari Islam dengan paripurna kepada ahlinya. Yang insya Allah yang di depan saya adalah ahlinya. Kenali modus perekrutan NII dan gerakan radikal lainnya. Modus ini sangat cantik, sangat soft. Jadi betul-betul bapak-bapak dari Kamtibmas ini betul-betul mendekati person to person kepada yang bersangkutan, supaya bisa tahu apakah dia itu betul-betul tidak terpapar atau sudah terpapar. Berdialog kepada orang lain bila mendapatkan materi Islam yang tidak dimengerti. Kritis walaupun dalam konteks agama tidak mudah tersugesti yang merupakan pintu awal perekrutan. Kebinekaan, libatkan semua dalam kegiatan. Silaturahmi terhadap kelompok yang tertutup, saring sebelum sharing. Jadi kita menjaring setiap informasi sebelum kita berbagi. Bukan tidak bisa berbagi. Dalam agama Islam ya kita juga diminta untuk berbagi kan. Jadi tidak. Cuma kita mesti berbagi hal yang baik. Kalau hal yang jelek jangan kita bagi. Utang jangan kita bagi kan itu. Upaya-upaya telah dilakukan. Nah ini ya lanjut aja. Ini sinergi fungsi betul-betul kita bersinergi fungsi internal di kepolisian. Lanjut. Begitu juga dengan instansi terkait. Semuanya kita harus juga bersinergi guna mewaspada dini, mendeteksi dini dan mendeteksi aksi. Terus kita bersinergi juga dalam pemetaan kelompok radikal. Ya ujung tombaknya bapak-bapak dari Kamtibmas ini. Rekomendasi peran penyuluh sangat penting dalam tangkal paham radikalisme. Terus yang kedua, gerakan propaganda anti radikalisme di tengah-tengah masyarakat sekitar, seperti pemasangan spanduk menolak pemahaman radikal. Terus selanjutnya menginisiasi kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur nasionalisme. Terus selanjutnya meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Terus selanjutnya di era teknologi saat ini dengan meningkatnya penggunaan medsos di tengah masyarakat, agar para penyuluh, bapak-bapak dan dai Kamtibmas nantinya dapat mengajak masyarakat untuk pandai-pandai atau pintar-pintar menjaring informasi yang beredar di medsos. Ini saya sampaikan tadi, bukan tidak bisa kita berbagi, tapi kita siogianya berbagi untuk kebaikan. Kalau kita berbagi untuk berdampak kepada kekacauan ataupun berdampak kepada nyawa, apapun hukumnya itu, apapun agamanya itu tetap salah. Terus selanjutnya memberdayakan para mantan napiter. Untuk Intel Polda Lampung juga telah melakukan memberdayakan mantan-mantan napiter. Bagaimanapun juga ex-napiter ini adalah manusia dan dia juga penduduk negara atau masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita wajib akui secara hukum, wajib kita dekati secara hukum juga supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang tidak pas atau yang mungkin membuat bapak-bapak nggak enak di hati. Kami manusia biasa, tidak luput juga dari kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu.